Halo Pisces, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk hadiah semesta dari kebaikanmu selama ini atau di masa lalu ya. Kebaikan kamu di masa lalu tuh kira-kiranya hadiahnya tuh apa yang bakal kamu dapatin di tahun 2024 ini. Mari kita kepo. Kebaikan apakah ya dari dirimu yang mungkin kamu udah lupa, tapi semesta enggak lupa sama sekali ya. Kita cek dulu. Ini sudah saya shuffle kartunya, tinggal kita pilih aja di bagian tengah. 1, 2, 3. Kebaikan apa? Kita minta lagi bantuan dari sekian banyak kata di sini. Adakah salah satu kata yang menggambarkan tentang kebaikan kamu di masa lalu? Dan hadiahnya apa gitu ya. Satu aja ya. Pucuk. Wah, Januari. Oke, Pisces, kebaikan kamu di masa lalu adalah saya lihat beberapa dari kalian ini seorang pekerja keras ya. Kamu orang yang sangat fokus. Kamu benar-benar gigih ya, memperjuangkan karir kamu dengan penuh kesabaran. Ya, kamu melindungi pekerjaan kamu tersebut agar tetap berada di dalam kontrol gitu. Maksudnya tetap berada di tangan kamu, gak jatuh ke orang lain atau ya kamu pingin semakin maju gitu. Kamu gak gentar sama keadaan atau kekacauan yang terjadi ya. Ujian dan rintangan itu kamu udah anggap biasa gitu. Intinya saya harus mempertahankan karir saya, harus sesuai dengan ekspektasi gitu, ya. Beberapa dari kalian juga adalah tulang punggung keluarga gitu ya. Dan kamu itu walaupun beberapa kali salah gunakan tentang kepercayaan kamu kepada seseorang dalam hal pekerjaannya, tetapi kamu fine-fine aja. Kamu tetap memaafkan, kamu tetap menjaga hubungan baik dengan orang-orang tersebut, orang-orang yang ingin menghancurkan kamu atau sudah mengkhianati atau tidak konsis dalam hubungan kerjasamanya, atau memang sengaja ingin menghalangi kamu untuk maju, untuk mendapatkan karir kamu yang tertinggi ya. Karena ada hambatan-hambatan yang kamu hadapi, tapi di sini kamu tidak terlalu respon dengan mereka. Kamu tahu mereka salah, kamu tahu mereka sudah menyakiti hati kamu, tapi ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Kamu tetap fokus kepada pekerjaan kamu, itu bagus ya. Ya, semangat kamu tetap berkobar gitu. Ada beberapa yang kurang senang sama kamu di tempat kerja ya, tetapi kamu berpikir bahwa saya datang ya saya bekerja, tidak peduli dengan apapun ya. Tapi di masa lalu itu ya, ada aja yang membuat kamu terpaksa gitu harus mengalah gitu. Menyakitkan banget gitu. Kalaupun mereka berhasil mengeluarkan kamu dari pekerjaan tersebut, ya kamu tetap mencari jalan kamu yang baru, intinya untuk pengembangan diri kamu. Dan walaupun dengan sangat sakit hati, tapi kamu berusaha untuk merelakan, memaafkan. Itu bagus ya. Kalau dalam hal keuangan, saya lihat di sini memang kamu selalu menjadi tulang punggung ya, kamu selalu yang diandalkan.
Ya, kadang kamu harus ngalah demi kebutuhan keluarga, ya. Kadang kamu punya keinginan demi kebutuhan mereka, ya. Kamu punya kebutuhan sendiri pun kamu nggak mengutamakan dirimu gitu, ya. Beberapa dari kalian seperti itu. Kalau dalam hal cinta saya lihat, ya, kamu ya sering membantu pasangan kamu. Padahal di saat kamu susah, dia belum tentu membantu kamu. Ada yang menjalin hubungan dengan orang yang toksik, orang yang manipulatif, ya, orang yang ingin memanfaatkan, orang yang merugikan lah ya. Ya, kamu udah, beberapa dari kalian tuh sudah tulang punggung keluarga malah dimanfaatin lagi oleh pasangan kamu. Ya. Beberapa dari kalian juga ada yang dikhianati oleh orang ketiga, ya, masuknya orang ketiga dalam hubungan kalian, ya, itu cukup mengganggu fokus kamu dalam hal pekerjaan, ya. Tetapi kamu berusaha untuk memisahkan masalah pribadi dan masalah pekerjaan, ya, walaupun kamu dalam keadaan stres sampai ada yang sampai depresi, tetapi kamu tetap aja mengalihkan untuk hal pekerjaan itu, ya, karir dan finansial itu adalah yang utama. Nah, di sini yang membuat pasangan kamu masih penasaran dengan kamu, ya. Jadi kalau dianya toksik, dia melihat kamu maju, semakin kamu maju, ya, semakin kamu berhasil, dia semakin mengejar kamu, dia semakin menggoda kamu, ya. Intinya demi keuntungan dia lah. Beberapa seperti itu, ya. Ini energi banyak orang. Bisa vice versa, artinya ya bisa terbolak-balik. Dan tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Oh ya, kalau ingin personal reading, konsultasi itu berbiaya, konsultasi pribadi berbiaya. Ini kan energi umum nih ya, jadi bisa aja resonate, bisa aja nggak sama sekali sama kamu, ya. Jadi tolong disesuaikan, tolong bijaksana dalam menyikapi dan menanggapi dan menyikapi, ya. Ambil aja bagian yang resonate di kamu, ya. Ada kesakitan masa lalu di mana kamu begitu berjuang untuk seseorang, kamu sangat fokus ke orang itu, rela berkorban, ya, korban perasaan, korban materi, tuh. Udah serius, ya, udah sampai pingin sampai ke pernikahan lah, serius banget, tetapi ternyata ada pengkhianatan, ya, dia mengkhianati kamu. Di situ lukanya sangat dalam, ya, kamu banyak rugi dengan dia, tapi ya sudahlah, bagi kamu, ya, mungkin kita tidak berjodoh, gitu. Yang sudah menikah, saya lihat di sini, beberapa dari kalian tuh, pasangan kalian selalu mengandalkan kalian, ya. Dia agak childish, dan beban-beban dalam rumah tangga kebanyakan kamu yang handle, sedangkan dia kayak apa ya, dapat nama gitu, seolah-olah jadi kamu tutupin, kamu yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga, ya, dalam rumah tangga, tetapi dia merasa apa yang ditunjukkan sikapnya kepada orang itu seolah-olah dia yang dia yang
bertanggung jawab penuh gitu, bukan bergantung gitu. Kebalikan malah. Kamu yang memenuhi, dia yang merasa diri kayak dia menganggap atau dia menunjukkan sikap kepada orang itu bahwa dialah yang memenuhi semuanya gitu. Gimana sih bahasanya? Seolah-olah dia yang bertanggung jawab penuh gitu, dia yang selalu terbebani, kayak play victim gitu. Terkadang di sini kamu capek menghadapi sikap dia yang kekanak-kanakan itu, nggak dewasa ya. Tetapi kayak gitu ya, beberapa dari kalian tuh makan hati dalam hubungan dan terpaksa bertahan demi ikatan pernikahan. Beberapa dari kalian bertahan karena anak. Beberapa dari kalian, pasangan kalian yang sering berselingkuh, tapi kalian masih bertahan. Kalian masih menganggap dia akan berubah, berharap dia akan berubah, ya. Karena di sini masih ada rasa cinta yang kuat. Kamu sangat sabar, ya. Sakit berkali-kali, tapi kamu sangat sabar. Gitu. Kamu bersikap seolah-olah kamu happy-happy aja. Ada yang sampai menutupi kesalahan-kesalahan dia di mata keluarga, di mata teman-teman. Ya, ternyata kamu sendiri yang sakit hati. Kamu sendiri yang mendem. Beberapa dari kalian itu ya tapi kebanyakan saya lihat selain beban dijadikan dalam hubungan itu kamu selalu terbebani, dia yang play victim, ya, kamu sering sakit hati, dikhianati, ya, dia sering mengadakan orang ketiga atau mendengarkan pihak keluarga, dia sering berkata-kata yang pedas menyakiti hati kamu. Tapi ya kamu seperti baik-baik aja gitu. Jadi saya lihat psikis kamu itu dalam hubungan itu seolah baik-baik saja. Yang kamu tampilkan ke orang itu baik-baik aja, padahal nggak baik-baik aja. Kamu sabar banget ya, tertutup. Yang kamu tampilkan yang manis-manis, padahal yang kamu simpan adalah yang pahit-pahit. Ya, tapi saya lihat kamu sangat gigih, ya, berjuang. Apa yang kamu inginkan, kamu perjuangkan sampai kamu menang. Sebenarnya nggak bisa gitu juga sih, nggak usah maksain, ya. Kalau udah sesuatu sudah terlalu membebani diri, ya, sebaiknya kita lepaskan dulu, ya, lepaskan dulu, pikirin diri kita dulu, fokuskan kepada apa yang paling penting dulu. Itu jangan terlalu baperan, ya, jangan terlalu mengikuti perasaan, tapi harus pakai hati dan logika supaya kamu jangan membebani diri sendiri terus gitu. Ya harus dua-dua punya effort, jangan hanya salah satu. Kalau kayak gini kan kamu dianggap remeh, bahkan dia mengadakan orang ketiga pun, ya, dia mengadakan pihak orang ketiga pun dia merasa nggak bersalah, dia merasa kamu tetap terima dia loh, salah sendiri masih mau bertahan. Dan dia tidak mau melepaskan kamu. Beberapa dari kalian tuh pasangan kalian udah toksik, udah selingkuh tapi nggak tahu diri, udah bergantung tapi nggak tahu diri. Ya, kenapa dia tidak mau lepas dari kamu? Karena dia mendapatkan keuntungan bisa bergantung hidup secara finansial, ya, secara materi, dan karena karir kamu itu bagus. Gitu, apa yang dia butuhkan selalu bisa kamu penuhi. Jadi seolah ditampil di depan orang tuh dia yang wow gitu, dia yang bertanggung jawab, dia yang perfect gitu. Kamunya diam aja, padahal dalam hati pede banget, dasar. Gitu ya, kamu sangat sabar sekali. Ini kamu terlihat riang, padahal sebenarnya bengkak di dada. Ya. Sering disakiti oleh orang lain,
sering dikhianati, sering dijatuhkan, ya, dipojokin sama orang lain, sering ya, ada gosip-gosip lah tentang kamu, ya, ada yang julid sama kamu, ada yang sirik, ada yang memang ingin menjatuhkan kamu baik secara fisik, secara langsung maupun secara magic, ya, menusuk dari belakang lah ya. Tapi kamu kok selalu berpikir positif, kamu kok selalu baik aja, bersikap baik aja kepada mereka. Kamu sabar banget, padahal kamu udah tahu mereka nggak baik, kamu baik aja sama mereka. Aneh. Itu sikap kamu itu kepada teman, kepada saudara, walaupun mereka sudah menyakiti, tapi kamu tetap gitu, baik-baik aja sama mereka, seolah-olah mereka nggak ada salah. Kamu ikhlasin, kamu maafin, apalagi sama pasangan kamu, ya, walaupun dia udah menyakiti hati kamu, tapi kalau dia minta bantuan kamu tetap ngasih, gitu. Aneh kan? Jadi walaupun hati kamu di sana remuk ketika dia membutuhkan pertolongan, ya, bantuan, ini walaupun ini bukan pacar kamu ya, atau pasangan resmi kamu, teman kamu aja, ya, teman aja, ya, sudah jelas-jelas menyakiti kamu, ketika dia susah dan mengeluh sama kamu gak tegaan, kamu tetap aja bersikap baik seperti biasanya, nggak ada tuh kayak, padahal sebenarnya kamu tuh ngeluh gitu, kayak ngerocos dalam hati, marah, tapi di depan mereka tuh kamu nggak mampu melawan, kamu hanya bisa memberikan kebaikan aja, karena kamu nggak seperti mereka gitu. Gimana ya, susah juga sih. Kamu nggak seperti mereka, jadi mereka mau kayak gitu, mau nggak tahu diri, kayak udah jelas-jelas manfaatin saya, udah jelas-jelas mengkhianati saya, mengkhianati saya, malah masih nggak tahu diri, ya, masih tetap bergantung ke saya juga. Tapi dasar kamu orangnya baik, tulus, murni hati kamu. Ini seperti pucuk ya, ini pucuk. Nah itu, kamu selalu tumbuh dengan energi baik kamu, ya, selalu memucuk gitu. Padahal tadi sudah disiramin, ya, atau sudah disiramin dengan racun apa ya, kayak untuk membunuh tanaman itu loh. Racun yang disiramin tuh rumputnya mati gitu. Tapi kamu walaupun si terluka itu, si hancur itu, kamu kembali dengan energi pucuk, seolah-olah nggak ada pernah dilukai sedikit pun. Paham kan? Gitu ya, dicabik-cabik hati kamu tadi, tapi kembali lagi memucuk, seolah nggak pernah disakitin gitu, dan kamu tetap baik gitu. Aneh, terlalu lembut, terlalu mudah maaf. Ini Januari, beberapa dari kalian ini di bulan Januari, ya, sudah masih terhubung dengan orang-orang toksik ini, ya, masih diberikan beban, masih menjadi tulang punggung, ya, masih dijulitin, disirikin, masih terhubung dengan orang-orang yang mengkhianati, masih berada dalam cinta segitiga, masih juga dipeletin, diguna-gunain, masih dalam energi itu. Ini di bulan Januari ini masih energi kalian masih, beberapa dari kalian ya, masih terhubung dengan energi-energi seperti ini yang tadi saya baca ya.
tapi kalian tetap baik. Itu yang saya heran. Kalau orang lain tuh waduh udah nggak kuat, udah menghindar, tapi kamu seburuk apapun orang kepada kamu tetap baik kepada mereka. Sesakit apapun pasangan kamu memperlakukan kamu tidak. Ya sebenarnya Pisces itu ada energinya, dendamnya, sakit hatinya terlalu kuat. Ya, dia terlalu mendem, terkadang jadi dendam. Tapi dia bisa pulih dalam sekejap. Dia dipulihkan oleh kebaikan-kebaikannya tadi, ketulusan hatinya tadi. Jadi ya baik aja lagi gitu. Kadang orang tuh bilang kamu nih bego banget sih. Udah jelas-jelas kamu dimanfaatin, udah jelas-jelas kamu dihianatin, kamu tetap baik aja sama mereka. Ada beberapa yang dinasihatin oleh teman seperti itu. Tapi kamu ya udah terserah, nggak apa-apa. Yang penting saya tetap baik gitu. Ini beberapa dari kalian masih di Januari ini masih terkoneksi dengan orang-orang toksik tadi, orang-orang yang menyakitkan tadi. Ada juga yang sudah berumah tangga masih menjalani hubungan cinta segitiga. Dijanji ini kah, ternyata nggak nikah-nikah. Tapi kamu sayang banget sama dia gitu. Untuk kebaikan atau hadiah dari semesta kepada kamu nih ya, khususnya di tahun 2024 ini, kira-kira dari kebaikan-kebaikan kamu tadi itu ya. Dan ini saya lihat ini kuat sekali kesabaran, keimanan dan ketakwaan kamu, sehingga kamu lebih cepat pulih ya, cepat memaafkan dan ikhlas merelakan. Ya. Nah, itu karena spiritualitas kamu yang membuat kamu menjadi manusia yang paling sabar. Luar biasa kamu, Pisces. Kita lihat hadiah yang akan diberikan semesta kepada kamu. Hadiahnya itu saya lihat kamu akhirnya terlepas dari hal-hal yang sering menyakiti kamu, hal-hal yang tidak memuaskan tadi ya. Ya, kamu suka menyendiri dan suka ngeluh sendiri, nangis ya, kenapa sih ini terjadi sama saya, kenapa Tuhan begitu ini ya, gimana ya. Kamu akan terlepas dari itu semua. Beban pikiran, beban apa ya, beban ini yang bukan tanggung jawab kamu gitu ya, beban tanggung jawab yang lebih, yang terlalu berlebihan, itu akan diringankan. Bentar lagi akan diringankan oleh semesta ya. Kamu akan menjadi mawas diri ya. Energi kamu diberikan untuk power ya, diberikan power, kekuatan, sehingga kamu mampu tegas sama diri sendiri untuk melindungi kamu dari orang-orang yang manipulatif, orang-orang yang hianat, orang-orang yang memanfaatkan kamu. Itu kamu diberikan power. Jadi yang tadi kamu nggak berani melawan, kamu akan berani melawan, melindungi diri kamu dari ketidakadilan yang mereka lakukan kepada kamu. Enak aja kalian mau masuk ke dalam hidup saya dan menguasai saya sesuka hati kalian, sesuai keinginan kalian. Enak aja gitu. Nanti kamu akan lebih memproteksi diri gitu ya. Kamu akan menghindari orang-orang yang toksik itu. Yang kemarin kamu nggak bisa menghindarin ya, perasaan kamu terlalu lemah karena kasih sayang kamu dan ketulusan hati. Sekarang tuh kayak kamu sudah mulai diberikan sentuhan oleh semesta untuk berpikir pakai logika gitu. Jangan hanya pakai perasaan terus ya. Beberapa dari kalian tuh sangat baper karena memang orang yang ingin memanfaatkan kamu itu dia menguasai kamu dengan magic. Makanya kamu begitu tunduk dan tidak bisa menguasai diri, mengontrol diri gitu. Ikut aja tuh itu sama ya kemauan mereka gitu. Tapi di sini kamu sudah diberikan power ya,
diberikan kekuatan tameng diri sehingga kamu bisa melindungi diri kamu dari orang-orang hianat tadi. Nantinya mereka, ya, kewibawaan kamu di sini terlihat. Ya, kamu diberikan, diangkat derajat kamu. Ya, dari orang-orang tadi yang meremehkan kamu akan nanti segan itu sama kamu. Jadi segala beban keuangan, beban pikiran akan di-freshkan, akan diringankan. Jadi kamu udah nggak bisa memikul beban yang bukan punya tanggung jawab kamu lagi gitu. Terkadang kamu masih sedih sih, kasihan sama mereka. Tapi tadi semesta sudah memberikan kekuatan, makanya kamu sudah udahlah, itu urusan mereka, ngapain saya harus yang terbebani. Saya juga punya tanggung jawab sendiri gitu. Saya membantu oke, tapi kalau dimanfaatin terus ngapain kan. Nah, terus di sini energi kamu akan lebih enjoy. Hidup kamu berubah 180 derajat. Kamu akan bertemu, ya, dengan orang-orang yang komitmen, ya. Energi positif kamu menarik orang-orang baik. Tapi kamu harus bersihin dulu energi negatif ini supaya kamu bisa menata hidup kamu yang baru, menata jauh, melihat jauh ke depan tentang kehidupan kamu, ya, memplanningkan sesuatu yang lebih baik untuk diri kamu. Jadi kamu akan dibersihkan oleh semesta ya, sebelum diberikan hadiah itu. Jadi ini lebih banyak ke proteksi sih, proteksi diri. Kamu diberikan power supaya kamu jangan lemah kayak kemarin lagi gitu. Lebih banyak ke power diri ya, diberikan kekuatan, diberikan insting ya, insting yang tinggi ya, intuisi yang tajam, petunjuk ilahi, supaya kamu tuh bisa memisahkan diri. Nanti kamu akan merasakan energi mereka masing-masing. Ini baik, ini nggak baik gitu. Saya harus menghindar nih dari sini karena gitu. Jadi kamu bisa memproteksi diri sangat tegas di sini karena memang kamu diberikan insting yang tajam supaya kamu bisa melindungi diri kamu dari orang-orang dari orang-orang munafik itu. Bentar, saya minum air. Jadi kamu tuh diberikan power ya, berupa intuisi yang tajam. Ya, kamu sensitif banget dengan energi orang-orang. Kamu bisa mendeteksi tuh, ini nih, dia datang mau ngapain? Dia nih mau rencana apa gitu? Ngapain lagi dia datang ke saya? Pasti karena ini. Jadi kamu sudah bisa menghindari dan melindungi diri. Alhamdulillah ya, kalau kalian diberikan intuisi yang tajam itu, saya rasa lebih bersyukur. Saya tuh lebih suka kalau diberikan intuisi yang tajam. Kenapa? Kita berhadapan dengan orang ini kalau bermuka dua, sulit banget kita tebak mereka. Kita selalu bersikap, kita selalu pingin hubungan baik, tapi mereka yang nggak baik sama kita itu kayak, apalagi orang-orang jiwa hianat itu kan, mereka selain manfaatin, mereka nusuk kita dari belakang, itu sakit banget. Nah, makanya kalau kita diberikan intuisi yang tajam itu saya lebih bersyukur ya, karena itu yang paling utama dalam hidup ini. Kita memang harus memiliki, ya, beruntunglah orang-orang yang diberikan firasat ya, petunjuk ya, kekuatan insting, karena mereka bisa lebih peka dan lebih bisa mawas diri, jaga diri gitu. Kalau kita nggak peka, kalau kita intuisinya tumpul, kita nggak sadar, kita nggak, susah menyadari tentang niat buruk orang kepada kita gitu ya. Jadi kamu diberikan intuisi yang tajam, jadi kamu nggak bingung lagi, nggak bertanya-tanya lagi ya. Kamu udah tahu ya, dan udah tegas mengambil keputusan, udah gampang mengambil keputusan untuk ini harus dihindari, ini harus didekatin, ini harus diperjuangkan, ini nggak boleh, ini nggak penting gitu. Kamu diberikan kecerdasan insting, kecerdasan intuisi, insting ya, dan kecerdasan serta
kita zaman kamu diberikan kita zaman intuisi ya, intuisi yang tajam gitu, insting kamu ya, karena mungkin secara spiritual kamu lebih ya kalau orang baik ya otomatis mereka punya iman ya, cinta akan keimanannya kepada Tuhan. Makanya itu Tuhan sayang kamu ya, diperintahkan kepada semesta untuk nih jaga dia, kamu tolong tuntun dia gitu. Dan saya lihat ada kesuksesan dari perjuangan kamu yang sangat keras tadi. Kamu dibanting habis-habisan dengan ujian-ujian dalam pekerjaan kamu tadi. Kamu dalam bisnis pun ada kamu pernah merugi, dimanfaatin atau kecewakan ya, dimanfaatin kepercayaan kamu, kebaikan kamu. Beberapa dari kalian dibawa lari uangmu, tetapi ya kamu tetap bangkit. Nah, akhirnya rezeki kamu tetap ada. Tapi dari kebaikan kamu itu, kesabaran kamu dan keikhlasan kamu itu, saya lihat ada karir ya, keuangan yang bakal yang besar gitu ya, yang bakal membangkitkan gairah hidup kamu, dan kamu bakal menikmati hasil yang mendamaikan hati gitu ya. Akan ada hasil dari kerja keras kamu yang sesuai passion kamu gitu ya. Ada pencapaian posisi yang tinggi sesuai dengan bakat dan minat kamu. Ada yang berhasil dalam bisnisnya ya. Ya pokoknya sukses lah ya. Kamu udah capek-capek kerja keras, masa nggak sesuai hasil terus? Kan nggak mungkin ya. Tetap akan ada, tinggal tunggu waktunya aja ya. Kamu akan dijauhkan dari orang-orang yang tidak bisa dipercaya, tidak bisa diajak kerjasama, orang-orang yang tidak konsisten. Dan ini ada engagement ya, jadi akan ada kerjasama yang baik ya, kerjasama yang pasti gitu ya. Ya sesuatu yang pasti-pasti aja. Dalam karir itu kamu pasti mencapai kedudukan gitu yang sesuai ekspektasi kamu ya. Dalam keuangan juga demikian, dalam bisnis juga demikian. Ada kepercayaan yang atasan kamu berikan kepada kamu. Kamu akan menjadi andalan ya dalam pekerjaan tersebut. Kalaupun kamu adalah seorang pebisnis ya, akan ramai pelanggan karena mereka percaya dengan produk-produk yang kamu tawarkan gitu. Ada hubungan kerjasama yang baik, kamu akan terkoneksi dengan orang-orang baik, orang-orang yang konsisten, orang-orang yang ya bertanggung jawab ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ya orang-orang sukses. Kamu akan terkoneksi dengan orang-orang sukses itu. Kalau orang-orang sukses itu kan mereka selalu positif dan bahu membahu ya. Yuk, kamu juga harus sukses seperti kita gitu. Beda fase. Tadinya kamu berusaha bangkit, kamu dipatahkan sayapmu, kamu dijatuhkan berkali-kali, tapi sudah saatnya kamu diberikan hadiah oleh semesta untuk dijauhkan dari orang seperti itu, dikeluarkan dari circle hubungan seperti itu ya, dan dimasukkan kepada circle tertinggi, bahkan di luar dari ekspektasi kamu. Makanya ada pepatah mengatakan, bergaulah dengan orang-orang sukses supaya kamu ketularan suksesnya. Kalau kamu stay di dalam ruang lingkup toksik, orang-orang yang nggak menghargai, bahkan suka menjatuhkan, nggak ada gunanya ya. Ya tetap ada guna kalau kita tetap fokus bekerja keras dan kita tetap positive thinking, kita fokus ke diri sendiri, ya tetap suatu saat akan dapat hasilnya. Cuman kalau kamu nggak menghindari orang-orang itu ya, kamu nggak akan dihargai ya, kamu akan jatuh terus, kamu akan pesimis, berat untuk maju, nggak terinspirasi, nggak termotivasi, patah semangat, merasa ragu. Tapi kalau kamu dekat dengan orang-orang sukses ya, mereka tanpa mereka menarik kamu pun, kamu akan kebawa energinya, terikut gitu dengan energi mereka. Oh ini nih, di sini ini nih passion saya.
gitu. Dan saya rasa akan ada kontrak kerja, ya, ada kepercayaan yang kamu dapatkan, ya, ada bisnis yang memang kamu akan menjadi pemenang dari persaingan gitu, tapi persaingan yang sehat. Jadi tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan, ya. Kamu akan menikmati hasil dari kerja keras kamu selama ini. Sudah saatnya, ya. Dan kalau dalam hal cinta, saya lihat sini kalian akan terbebas dari yang namanya orang yang tadi memanfaatkan kamu, ya. Kamu akan bertemu dengan seorang yang bertanggung jawab, orang yang berkomitmen, ya, orang yang serius, bahkan mendapatkan jodohnya, gitu. Yang sevibrasi dengan kamu, yang bakal membuat kamu menemukan jati diri kamu yang lebih fresh, yang sebenarnya, gitu, ya, gitu. Kamu akan dihargai oleh pasangan kamu akan diapresiasi, kamu didukung lah, ya, gitu, oleh pasangan kamu dalam hal apapun, karir kek, ya, pokoknya kamu kayak gimana ya, energi dia membawa dampak positif dalam hidup kamu. Jadi kamu bakalan sukses karena diri kamu sendiri, dan ketika kamu terhubung dengan orang itu, semakin naiklah karir kamu, kedudukan kamu, kesuksesan kamu, ya. Beberapa dari kalian mendapatkan pasangan yang dermawan, ada mendapatkan, kalau dia perempuan dia sangat elegan, ya, dia membawa ya, kewibawa, dia mengangkat derajat kamu, gitu, ya, gitu. Jadi dalam percintaan itu, ya, kamu akan semakin bahagia, pasangan kamu akan semakin memilih kamu, semakin menghargai kamu, semakin memprioritaskan kamu, ya, semakin bertanggung jawab, ya. Apalagi kalian yang sudah berumah tangga, ya, karena kamu di sini sudah fokus ke diri kamu sendiri, sudah mencintai diri, ya, sudah fokus ke karir, energi kamu semakin sukses di sini, sehingga dia takut kehilangan kamu, dia akan berusaha untuk tetap memperjuangkan kamu. Ada energi pernikahan, ada energi harmonis, ya, ada energi yang tidak disangka-sangka, yaitu kebahagiaan yang hakiki, ya, seperti itu. Oke, kita cek dulu inisial. Aduh, lampunya mati, ya. Inisial kalian yang bakal mengalami ini adalah yang mendapatkan hadiah dari semesta atas kebaikan kamu. Oh ya, kita cek dulu energi zodiaknya. Ada kekuatan fire sign, kalian berdealing dengan, nantinya terhubung, ya, dengan elemen api, ya. Aries, Leo, Sagittarius. Ada juga Gemini, Libra, Aquarius. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk zodiak lainnya juga. Tapi yang keluar yaitu, nanti kita cari lagi melalui dari inisialnya. Ada key, di screenshot, dibesarkan di zoom, ya, supaya lebih kentara kelihatan. Key RW T A O F K Y J X C P U dan H. Kalau untuk tanggal lahirnya dan usianya, dua tujuh 6 16 13 25. Ini usia 40, 29 3
usia bisa 29, 25, 27 ya, 40 ya. Pokoknya di bawah 31, batas 31 itu masuk tanggal. Tapi kalau usia kan bisa dari 20 ke atas gitu. 45 ada usia 45, ada 28 tanggal ya, 31 tanggal atau usia 1 tanggal 1, 15, 22, 4, 18, 17, 10, 30 bisa usia bisa tanggal, 60 ini usia pasti, 14, 5, 24. Oke, untuk bulan apa kalian bakal mengalami ini? Beberapa dari kalian sudah mulai starting di bulan Januari ya, sudah mulai starting, mulai mendapatkan aroma-aroma sedap dari hadiah semesta ya. Dan ini bulan apa bisa kita hitung secara perhitungan rumusan numerologi. Jadi 6 tambah 0 sama dengan 6, bisa saja di bulan 6. Tapi ini ada satu ya, kekuatan Januari udah mulai nampak hadiah semesta kepada kamu ya. Ada 1 tambah 5, 6, 1 tambah 0 ya sama dengan 1 ya. Jadi bulan 1 ada bulan 3, 1 tambah 2, ada bulan 4, 4 tambah 0, ada bulan 3 juga, ini 3 tambah 0. Nanti kalian hitung sendiri ya dan disesuaikan. Oke, semoga Anda suka, semoga Anda terhibur, semoga terinspirasi, semoga termotivasi, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendukung channel saya selama ini. Kalau ingin personal reading, silakan kontak saya di nomor WhatsApp ya, tentang apa saja ya. Personal readingnya atau konsultasi pribadi itu berbiaya. Jadi biasa mau tanya apa aja, mau curhat apa aja bebas. Privasi kalian aman di sini ya. Silakan tanya-tanya harga. Kita karena ada paket-paketannya dan murah kok ya, daripada kalian bingung sendiri ya. Coba dicurhat-curhatin, coba dikonsultasikan ya, supaya kalian mendapatkan sedikit bantuan pencerahan atau solusi gitu. Mau curhat tentang apa, mau dibacakan ya, diramalkan secara pribadi tentang apa, karir, keuangan, percintaan ataupun hal-hal magic ya, bisa dideteksi itu semua. Nanti kita cari tahu ya. Salam kenal untuk kalian yang baru gabung ke channel saya. Jangan lupa di like dan subscribe ya, dan jangan lupa teman-teman semua dibagikan kepada sesama zodiak ataupun kepada pasangan kalian, kayak saudara kalian yang punya zodiak Pisces. Silakan dibagi-bagikan supaya ya siapa tahu mereka juga membutuhkan readingan seperti ini yang tadinya mereka nggak tahu ya tentang tarot. Siapa tahu ketika mereka mendengarkan dan mereka tersemangatkan atau termotivasi juga ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.